Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Bertemu kembali dengan Kak Masta di ibadah online seksi sekolah minggu GKPS Sambu Baru. Adik-adik, hari ini sungguh hari yang indah yang Tuhan berikan. Berbeda dengan, bukan ya enggak berbeda, tapi agak spesial deh. Iya, kenapa? Kak Masta hari ini ditemani oleh kakak-kakak kalian yang akan memberikan semangat dalam ibadah. Oh iya, Kak Masta mau tanya, apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa, ceria. Coba ya, kita coba deh Kak. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa, ceria. Iya, adik-adik sekolah minggu tuh luar biasa cerianya. Hari ini Kak Masta ditemani oleh kakak dan abang. Kak Masta perkenalkan kembali, setiap minggu diperkenalkan terus. Ada Kak Winda. Oke, ada Kak Iren. Dan ada Abang Martin. Oke, terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kami harapkan semuanya sudah bersiap ya. Dengan hatinya tidak lagi kemana-mana. Duduk yang manis di depan alatnya masing-masing. Apakah itu laptop, apakah itu handphone, ataupun dipasang ke televisinya. Luar biasa karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sudah siap untuk beribadah? Siap Kak. Oke baik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh. Kita serahkan ibadah kita ini boleh berjalan dengan baik. Sekalipun kita hanya berhadapan dengan teknologi handphone ataupun laptop, tapi kita sedang bertemu dengan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik dan kakak-kakak di sini kita main games dulu ya. Ada permainan dari Kak Masta. Ayo. Games apa itu Kak? Oh, gamesnya kalian bisa menebak nama alat musik yang Kak Masta peragakan. Kakak-kakak juga di sini boleh menebak ya. Nanti Kak Masta akan bernyanyi. Setelah itu akan memperagakan alat musiknya. Siap-siap ya? Ayo kalian semua juga boleh ikutan menebak ya. Siap? Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Treng, 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 treng. Puji Tuhan dengan... Ayo, siapa yang bisa menebak di sini? Aduh, apa ya? Kira-kira apa itu ya, Dek ya? Adik-adik ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kakak nggak tahu. Kayaknya Apa itu? gitar ya Kak? Yeay! Yang kedua ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Nyek, 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 nyek. Puji Tuhan dengan... Is apa ya? Ayo adik-adik ada yang tahu? Wah semua udah bising. Aduh, ayo kakak tahu nggak? Kak Winda tahu Biola nggak? ya? Yes, benar, yes. Semua adik-adik juga bilang biola kan? Yes, pinter semuanya. Yang ketiga, terakhir. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Dung, 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 dung. Puji Tuhan dengan... Coba kita tanya dulu pemusik kita. Bang Martin. Adik-adik, sabar dulu ya, sabar. Bang Martin tahu nggak ya? Bang Martin tahu nggak Bang Martin? Apa itu Bang Apa Martin? itu Bang? Aduh, ayo bantu dong. Bantu Bang Martin apa? Bantu apa, Bang? Ayo bantu apa? Ayo Bang, apa Bang? Ayo Bang, mereka. Yes, drum! Yeay! Ya, semuanya pintar-pintar. Adik-adik di rumah semua pintar-pintar. Nah, lebih pintar lagi kalau kita saling menyapa, memuji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap. Kita nyanyikan halo halo, hello hello, hola
boleh tepuk tangan, boleh ikut peragakan bersama dengan Kak Masta. Halo, halo, hello, halo, halo, halo. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, halo, halo. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ada nggak sekarang yang sedang sedih ini adik-adik? Atau sedang susah? Hari ini kita bertemu dengan ibadah. Kita tidak ada yang susah lagi, karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah ini. Kita sapa kembali teman-teman kita di berbagai penjuru. Kita apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, halo, halo, halo. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kalian tahu nggak bahwa kasih Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini, hari apa? Ayo kakak tahu nggak? 14 Februari kan kak? Hari apa itu kak? Hari Valentine. Valentine Day, hari kasih sayang. Tapi bukan tanggal 14 saja adik-adik, hanya memperingati hari kasih sayang. Nah, kasih Yesus itu melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Karena dia begitu mengasihi kita, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, bahkan lebih indah dari bunga di taman. Kita nyanyikan pujian ini, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ikuti gerakannya dengan Kak Masta ya. Semua boleh bersuka cita dengan lagu ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia berteriak beria-ria di hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami. Betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang,
sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar penuh pujian beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini, iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dipersilakan duduk kembali ya adik-adik. Kita masih memuji Tuhan, senang-senang memuji Tuhan, artinya ketika kita bernyanyi, badan kita bisa juga bergerak-bergerak, bisa juga tangannya ditepuk-tepuk, bisa juga melompat-lompat, dan bisa juga menari-nari. Kita akan pujikan lagu ini, naikkan pujian ini, senang-senang memuji Tuhan. Ikuti gerakannya boleh juga. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Iya, adik-adik, kalau memuji Tuhan itu bukan malas-malasan, namanya memuji Tuhan. Kamu pasti senang dipuji sama mama kan, anak mama pintar, abang sudah pintar ya, abang makin hebat. Kita saja senang dipuji, apalagi Tuhan Yesus kita. Bagaimana kita memuji Tuhan? Salah satunya adalah menyanyikan pujian dengan sepenuh hati. Kita naikkan lagi, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji. Jangan malu, janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji. Menari-nari, Menari-nari, sekali lagi menari-nari. menari-nari memuji Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita ke titah ya. Hari ini titah kita titah yang ke-6. Ayo, siapa yang ingat titah ke-6 apa isinya? Iya, titah ke-6 adalah ulang ho mamunu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Iya, hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Diingat ya adik-adik. Baik, sudah disampaikan titah yang ke-6, pendek ya. Nah adik-adik jangan lupa ya, kalian boleh sambil mengikuti ibadah bilang sama mama, mama fotokan aku dong waktu ikuti ibadah karena nanti kami ada absensinya. Kita sudah mulai absensi untuk mengikuti ibadah. Dan setelah kalian dipoto, kirimkan kepada grup kelas masing-masing. Salah satunya tandanya kamu sudah hadir di ibadah online seksi sekolah minggu GKPS Sambu Baru. Oke, Kak Winda, ini bentuk apa sih? Bentuk hati Kak Mas. Iya, bentuk apa nih Kak Iren? Bentuk love. Iya, bentuk love ya, adik-adik love Kak Masta love ya. Love itu apa artinya ya Kak? Ayo, Cinta. Cinta, terus apa lagi? Ayo adik-adik tahu nggak apa arti love? Kasih? Sayang. Sayang, iya.
kamu pasti sering bilang sama mama, mama I love you, papa I love you. Kamu sudah pernah bilang sama Tuhan Yesus, I love you Jesus. Hari ini kita akan menyatakannya, karena Yesus sudah lebih dahulu cinta kepada kita. Apa bukti cinta Yesus? Nanti akan ada kakak guru sekolah minggu akan menceritakan. Nah sekarang apa buktinya kamu cinta kepada Yesus? Salah satunya jadilah anak yang manis. Kita nyanyikan pujian ini. I love you Jesus. Boleh dengan gerakan lagi kita bergembira hari ini. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, coba kamu pikirkan. Kapan terakhir aku bilang sayang sama mama ya? Jangan-jangan seminggu ini kamu lupa. Atau satu hari pagi itu kamu belum bilang sayang sama mama, papa, abang, kakak, adik, opung, teman, sama Kak Masta. Ada nggak yang pernah bilang, Kak Masta, I love you? Kayaknya belum ya. Ayo sekarang kita bilang I love you dulu sama Tuhan Yesus. 1, yes. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down. Deep down in my heart, Deep down. deep down in my heart. Oke, sekarang kita ambil Alkitab. Ambil Alkitab, kita buka untuk ayat hafalan kita, Yesaya 53 ayat 5a. Yesaya 53 ayat 5a. Oke, udah dapat semua? Kita baca ya. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi kita baca ya sama-sama ya adik-adik. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Gampang kan? Oke. Dihafal ya adik-adik seperti biasa. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dan kamu sudah membacakan apa yang menjadi ayat hafalan pada hari ini. Siapakah yang tertikam? Apakah dia seorang penjahat? Kesalahan apa yang diperbuatnya sehingga dia harus tertikam dan menanggung segala sesuatunya? Nanti setelah lagu ini kita akan mengetahui apa arti dari ayat hafalan yang disampaikan oleh kakak kita tadi. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap kakak, berarti kamu sudah mempersiapkan Alkitabmu juga. Kita akan bersiap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kita menyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan kita ingin seperti Yesus. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Roh Kudus yang manis, yang membantu kita, menolong kita untuk menjadi anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, undang Roh Kudus agar Dia yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, hadirlah Engkau di hati semua adik-adik sekolah minggu yang siap mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita nyatakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tentu saja menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Siti. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah kami yang luar biasa, yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh berkumpul pada hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari di mana kami beribadah sujud menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami telah menaikkan lagu pujian kami. Kami telah mendengarkan titah Tuhan dan kami telah mendengarkan ayat hafalan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dengar-dengaran akan cerita Tuhan. Apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami dan kami boleh memahaminya. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi semua anak-anak sekolah minggu agar boleh memahami firman Tuhan.
Pakailah hamba-Mu Tuhan, pakailah lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 53. Adik-adik, Yesaya 53. Yang dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah siap adik-adik? Mari kita membaca bersama-sama. Meskipun adik-adik membacanya di rumah, mari kita sama-sama membacanya. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka suaranya. Adik-adik, sebelum kita bercerita tentang cerita kita hari ini, kakak ada ilustrasi atau cerita. Yaitu cerita tentang seorang anak, tetapi dia bukan lagi anak-anak, tetapi sudah beranjak remaja dan dewasa karena dia sudah bisa mengendarai mobil. Jadi anak-anak, adik-adik sekolah minggu, seorang anak ini bersama papanya pergi ke sebuah bengkel. Pasti adik-adik tahu bengkel, tempat memperbaiki mobil, kendaraan yang rusak. Maka dia pergi bersama papanya. Ini seorang anak ini. Siapa kira-kira nama anak ini ya? Kita beri nama supaya kita gampang mengingatnya. Namanya adalah si Putra. Namanya Putra. Jadi si Putra pergi bersama papanya ke bengkel mobil. Jadi kata bengkel montir yang ada di bengkel itu, maka waktu untuk memperbaiki mobil papa si Putra waktunya 1 jam. Maka papanya pergilah
ke suatu tempat ada urusan lain. Jadi papanya pergi, si putra menunggu mobil papanya diperbaiki. Tetapi pada saat putra menunggu kendaraan papanya sedang diperbaiki, maka datanglah temannya naik sepeda. Jadi kata temannya, ngapain? Oh ini sedang menunggu mobil papaku sedang diperbaiki, montir. Berapa lama? 1 jam. Oh lama itu, kata temannya. Ya udah kita yuk, pergi yuk. Si putra pertama nggak mau, nanti kita lama. Papaku menunggu, dia mau pergi lagi setelah mobil ini diperbaiki. Tidak apa-apa, ayolah pergilah sebentar, tidak lama-lama. Mereka pergi bersama temannya, putra dan temannya. Kemudian mereka naik sepeda, pergi bersama temannya. Ya adik-adik, selama masa pandemi banyak orang yang sering naik sepeda. Sepeda cantik, sepeda yang mahal, sepeda sport, sepeda gunung, banyak sepeda dipernaiki. Maka mereka pergi. Mereka lewat di sebuah tempat yang biasa tempat kamu bermain. Siapa yang sering bermain? Maka dia melewati sebuah tempat yang bisa untuk bermain game. Maka mereka pun masuk. Ayo masuk bentar yuk. Kita nengok dulu. Ada enggak ya game yang baru? Ayo. Akhirnya si putra bersama temannya asik bermain game. Dan lupa kalau papanya menunggu 1 jam waktunya. Maka dia pun lupa. Saking asiknya bermain game. Lupa terhadap janjinya dengan papanya 1 jam menjemput papanya di tempat yang sudah ditentukan. Akhirnya lupa. Kemudian papanya bertelepon. Putra, kenapa lama sekali menjemput papa? Datang dia jawab, mobilnya lama kali siap pak. Banyak kali mobil tadi. Terus seperempatnya ada yang harus diganti. Banyak alasan. Datang papanya, oh iya. Tetapi sebenarnya montir itu sudah telepon papanya. Pak, kendaraan bapak sudah selesai. Anak bapak kok nggak ada di tempat. Nah, akhirnya putra pun ambil kendaraan. Jemput papanya. Papanya bilang, putra, kamu memang benar dari bengkel saja. Iya pak, lama tadi mobilnya. Montirnya banyak kerjaannya. Seperempatnya harus dijemput. Jadi agak lama. Oh begitu? Oh iya. Kalau begitu kamu yang naik mobil, papa jalan saja ke tempat selanjutnya. Dan nanti kita bertemu di sana, kata papanya. Karena kamu sudah bohong sama papa, maka kamu yang naik mobil, papa yang jalan kaki. Supaya tahu kamu bagaimana rasanya melihat orang tuamu jalan, kamu yang naik mobil. Jadi apa yang terjadi pak? Adik-adik sekolah minggu, putra merasa kasihan terhadap papanya. Dia naik mobil enak-enak pakai AC, papanya jalan kaki. Sampailah dia di suatu tempat, di tempat yang sudah ditentukan, papanya jalan. Jadi putra tidak berani cepat-cepat menggas mobilnya. Dia mengikuti papanya di depan, putra di belakang. Sambil dia mengucapkan janji-janji dalam hatinya. Nah, itulah ceritanya adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu, hari ini cerita kita yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tentang penderitaan Tuhan Yesus. Jadi tema kita hari ini, Yesus
akan menderita. Yesus akan menderita. Pasti adik-adik berpikir, Yesus kan sudah disalibkan, kok akan menderita lagi? Tapi ini adalah cerita masa pada bangsa Israel. Masa pada kepemimpinan Raja Hizkia. Jadi nubuat tentang penderitaan Yesus. Di adik sekolah minggu, kakak mau tanya, apa itu nubuat? Nubuat. Jadi adik-adik, nubuat itu adalah pernyataan, menyatakan lebih dahulu tentang sesuatu yang akan terjadi. Dia dinyatakan lebih dahulu apa yang akan terjadi. Jadi nubuat itu biasanya disampaikan oleh seorang nabi. Jadi nubuat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah menyampaikan nubuatan itu agar disampaikan kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu adalah Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat mereka dalam masa kesulitan. Disampaikan bahwa pada saatnya nanti dia akan menderita. Dia akan mengalami kesakitan. Dia akan mengalami cacian, hinaan, bahkan tidak masuk hitungan. Tadi dikatakan tidak masuk di hitungan. Tidak dihitung, tidak diperkirakan, tidak dianggap adik-adik. Tidak dianggap orang banyak. Jadi adik-adik, kalau dikatakan penderitaan akan menderita. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa dia harus menderita? Mengapa dia menderita? Karena apa dia menderita? Sedangkan dia yang dimaksud di sana adalah Yesus anak Allah. Dia menderita karena kita. Karena kita manusia. Kenapa kita? Karena kita melakukan banyak sekali dosa. Dosaku, dosa anak-anak sekolah minggu, dosa semua orang. Jadi anak-anak sekolah minggu, kenapa dia menderita? Mengapa dia menderita? Yesus menderita itu karena dia begitu mengasihi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu masih ingat apa yang tertulis pada Yohanes 3:16? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena kasih. Karena kasihnya kepada dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih. Tadi disebutkan Kak Masta. Hari ini tanggal 14 Februari. Hari apa tadi adik-adik? Hari kasih sayang. Oh, pasti adik-adik sudah kirim-kirim ini ya kan. Nah, ada pasti lihat seperti ini kan adik-adik? Hari kasih sayang. Ada yang membuat love, ada yang membuat bentuknya merah jambu warnanya macam-macam. Jadi hari ini adalah hari kasih sayang. Nah, hubungannya dengan cerita kita hari ini? Karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu pada Yohanes. Kemudian ada lagi pada 1 Petrus. 1 Petrus. Kakak akan membacakan bagi kita, di sana pun tentang kasih juga.
Tetapi terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oh, karena itu kasihanilah akan yang lain. Sebab kalau kasih itu menutupi banyak dosa. Itu 1 Petrus 4 ayat 8. Nah adik-adik. Jadi karena kasih. Jadi Tuhan Yesus itu menderita karena kasihnya kepada kita. Yang kita ini sudah banyak dosa. Dosa kita sudah seperti buah kirmiji. Yang merah sekali. Merah. Merah. Dan Tuhan Yesus datang memberikan kasihnya sehingga kita menjadi dipulihkan. Menjadi dipulihkan. Adik-adik, kalau tadi pada ayat hafalan kita, karena kita, dia tertikam. Dia tertikam. Siapa yang tertikam adik-adik? Tuhan Yesus tertikam karena kita. Dia disalibkan, dia dicucuk, dia dipaku, dia dipukul. Semua diterimanya adik-adik. Karena dosa kita, karena perbuatan kita. Nah kalau begitu adik-adik, kalau karena kita Tuhan Yesus menderita, karena kita Tuhan Yesus itu tertikam, terbunuh, disalibkan di bukit Golgota. Nah sekarang apa? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima kasih? Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Ada yang tahu apa yang harus kita perbuat? Apa kira-kira adik-adik? Ada yang menjawab, oh kita harus ibadah. Oh kita harus rajin ke gereja. Oh kita harus membaca Alkitab. Oh kita harus melakukan perbuatan baik. Oh kita harus melakukan yang diinginkan Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan. Oh kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oke. Adik-adik, bisa kita lihat contoh. Ini ada gambar. Adik-adik, di sini ada gambar. Ini gambar orang tua yang lagi duduk di kursi roda didorong oleh seorang anak. Kemudian di bawah ada gambar seorang orang tua yang sedang dikusuk, dipijit oleh seorang anaknya. Kemudian ada gambar seorang anak kecil membawa minum untuk papanya yang sedang membaca Quran. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa kamu lakukan sebagai anak sekolah minggu. Ini perbuatan yang bisa kamu buat setiap hari. Tidak usah susah-susah. Nah, ini contoh perbuatan yang bisa. Ini namanya berbagi kasih. Nah, karena kita sudah dikasihi, maka kita memberikan kasih kepada opung, kepada bapak kita, kepada orang tua kita, kepada opung kita yang sudah capek. Nah, ini contohnya. Kemudian adik-adik, apakah semua adik-adik mau melakukan seperti ini? Oh, capek lah. Masa aku udah capek suruh kusuk lagi, suruh picit-picit lagi. Capek lah. Nah, maka ada orang yang seperti ini dia. Ini apa ini adik-adik?
Ini gambar seorang ibu yang sedang menasihati anaknya, tetapi anaknya tutup kupingnya. Satu lagi, mamanya sedang bicara, dia mengejek. Kan kita sering kayak gitu ya adik-adik. Kita bilang, marah-marah aja, marah-marah aja. Terus di belakang mama kita, mulut kita kayak mulut ikan. Kayak mulut ikan, kayak ikan yang sedang kehausan. Terus adik-adik, ada lagi. Yang paling parah, kita dipanggil. Nah, sinilah bentar. Baru datang dia jawab, Ma, aku sudah tidur, mau tidur. Oh, rupanya dia lagi gini. Apa ini adik-adik? HP-nya dibawa tidur dan dimasukkan di dalam selimut. Oh, dia ber-HP di tempat tidur, tapi di bawah selimut. Nah, adik-adik, siapa yang pernah seperti ini? Ayo. Siapa yang pernah membawa HP-nya masuk di dalam selimutnya? Pura-pura tidur padahal sedang main HP. Ayo jawab sendiri ya, siapa yang pernah seperti ini? Nah, sekarang kalau kakak tanya, tadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya dan tema kita, Yesus akan menderita. Nah, kalau seperti ini perbuatan kita adik-adik, maka Tuhan kita itu akan menderita kembali oleh perbuatan kita. Kita membohongi orang tua. Kita bilang sudah mau tidur, sudah tidur. Ini membohongi orang tua. Akibatnya apa adik-adik? Nah, dia membawa HP masuk di dalam selimut. Di bawah selimut itu tidak ada cahaya. Maka adik-adik matanya akan kena pantulan cahaya handphone. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, menjadi bisa sakit mata, silau karena kena radiasi. Nah, ini ada lagi adik-adik. Ini biasanya kerjaan. Nah, adik-adik ini ada gambar. Ini ada ruangan yang penuh dengan sampah. Ada piring di wastafel. Ada piring banyak. Ada kuali, ada piring, ada gelas. Ada sampah di lantai, ada kain pel, ada sapu, ada ember. Adik-adik pernah melakukan ini? Pada saat mamanya menyuruh, nanti kamu cuci piring kita ya nak? Iya ma. Lah, rupanya karena asik bermain TikTok, main HP, sehingga dia lupa. Begitu mamanya pulang, maka dilihatlah rumahnya masih berantakan. Wah, mamanya sudah capek, sudah kerja satu harian, sampai di rumah melihat piringnya berantakan, rumahnya berantakan. Maka adik-adik, apakah di sini kita sudah membagikan kasih? Tidak ya adik-adik. Malah mama kita semakin capek, semakin pusing. Tadi kerjanya banyak, kerjanya sudah capek satu harian, sampai di rumah semakin capek. Wah adik-adik. Nah kalau begini gambarannya, apakah kita itu sudah berbuat
seperti apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus itu tidak akan menderita lagi pada masa itu, masa bangsa Romawi. Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah dicambuk, Tuhan Yesus sudah menderita. Nah, sekarang kita pun membuat Tuhan Yesus menderita kembali. Kalau kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kalau kita tidak mendengarkan perintah orang tua kita, tidak melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka kita sudah akan membuat Tuhan Yesus semakin menderita. Nah, adik-adik, ada lagi di sini gambar. Siapa yang pernah berkelahi, ayo. Ini biasanya anak kelas 1 ini. Ini anak kelas 1 berebut boneka. Berebut boneka dengan kakaknya. Atau adiknya merebut boneka abangnya, merebut boneka adiknya yang perempuan. Adiknya mengambil mainan adiknya. Atau kakaknya mengambil mainan adiknya sehingga adiknya menangis. Nah, adiknya menangis. Dia menangis. Ini berebutan. Kalau tarik-tarikan bonekanya lama-lama jadi rusak. Nah, adik-adik, kalau tadi dikatakan apa yang harus kita lakukan supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita yang telah menerima kasih benar-benar bisa membagikan kasih, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan perbuatan baik. Apa kira-kira adik-adik? Sini ada gambar. Ada anak yang mencuci. Ada anak yang sedang membantu mamanya memasak. Anak perempuan yang sedang membantu mamanya memasak. Dia membantu memasak. Oh, pagi-pagi mereka bangun sama-sama memasak. Wah, senang. Senang ya adik-adik kalau kita memasak bersama mama kita? Senang, mamanya juga senang. Kamu bisa petik-petik cabai, kamu bisa kupas bawang. Senang adik-adik. Kalau kita melakukan bersama-sama, maka semua akan senang. Nah, adik-adik, kasih itu tidak susah-susah. Kasih itu tidak sulit. Nah, kita membicarakan kasih gampang. Oh, kasih, aku sayang sama mama. Aku sayang sama papa. Aku sayang sama adik. Nah, tapi berkelahi dengan adiknya. Tapi gak mau disuruh mamanya cuci piring. Tapi dikasih tahu papanya masih juga melupakan perkataan papanya. Nah, adik-adik, untuk itu kita diingatkan kembali hari ini. Hari ini kita diingatkan kembali agar kita tidak lagi membuat Tuhan Yesus menderita kembali karena perkataan kita, karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan yang disuruh orang tua, mendengarkan perintah orang tua, maka kita sudah melakukan kasih. Nah, kalau adik kecil tidak lagi menangis kalau disuruh makan, kalau adik kecil tidak malas lagi kalau disuruh minum susu, kalau adik kecil tidak lagi menangis kalau dibanguni, kalau adik kecil tidak lagi menangis kalau disuruh makan, maka itu adalah perbuatan yang sudah menerima kasih. Nah, adik-adik, jadi gak susah.
tidak susah dan tidak susah-susah dan tidak jauh-jauh melakukannya. Di dalam rumah, di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga, dengan papa, dengan mama, dengan adiknya, dengan abangnya. Nah, seperti tadi, memberikan minum kepada papanya yang capek. Oh, papa minum. Ini minumnya, Pak. Papa udah capek. Oh, pasti bapaknya sangat senang. Papanya pasti sangat senang. Mama capek. Sini mah, ini minum ini. Mama mau dikusuk, dipicit kakinya. Maka mamanya akan senang. Adik-adik tadi pagi apakah sudah mengucapkan hari kasih sayang untuk mamanya? Selamat kasih sayang mama, peluk cium. Apakah sudah? Nah, kalau belum, nanti setelah ibadah ini adik-adik boleh mengucapkan selamat hari kasih sayang mama, aku sayang mama, peluk mamanya, peluk kakaknya, peluk adiknya, peluk papanya. Nah, jangan hanya minta, aku mau coklat. Hari ini hari kasih sayang, aku mau coklat mama, aku mau coklat papa. Jangan hanya minta coklat, tapi berikan juga peluk cium untuk mamanya yang tersayang. Untuk mamanya, untuk papanya yang tersayang. Nah, adik-adik, jadi karena kasih Tuhan itulah sehingga ia mau menderita. Karena kasihnya kepada kita, ia mau menderita. Karena dosa kita yang begitu banyak, sehingga ia menderita. Dia dipukul, dia ditikam, dia dihina, dia dilulahi, dia diejek, bahkan dia disalibkan. Nah, karena dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita berdosa, apa rupanya hukumannya, Kakak? Nah, ada enggak hukumannya kalau berdosa? Kalau di dalam cerita kita, upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Nah, adik-adik kecil, maut itu apa sih, Kakak? Apa itu maut? Nah, jadi kalau orang berdosa itu apakah langsung mati? Kalau orang berdosa itu apa langsung meninggal saat itu? Adik-adik, kalau kita melakukan dosa, maka upahnya adalah maut. Dan bukan pada saat itu. Bisa. Nanti kita bisa merasakan. Nanti kita bisa merasakan. Karena kasih Tuhan itu kepada kita, maka kita bisa merasakan. Lewat Roh Kudus kita akan diingatkan. Oh, itu salah. Oh, itu tidak betul. Oh, itu salah. Nah, jadi Roh Kudus mengingatkan kita. Karena itu adik-adik, jangan lupa berdoa, memohon kepada Roh Kudus agar kita mampu melakukan berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Berbagi kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Berbagi kasih kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, kalau kita menyayangi orang di sekitar kita, maka kita sudah menyayangi Tuhan Yesus. Nah, kalau papa kita, mama kita, adik kita, abang kita tidak sayangi, bagaimana kita menyayangi Tuhan Yesus yang tidak bisa kita lihat? Nah, makanya berikanlah kasihnya kepada orang-orang terdekat. Dengan begitu kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita tadi hari kasih sayang. Jadi adik-adik boleh membuat kartu seperti ini, boleh berbentuk
lope-lope katanya. Kalau orang kami di kampung sana. Lope-lope ya, seperti ini. Boleh dikasih bintang-bintang, boleh dikasih daun, boleh dikasih warna-warni. Dan kalau sudah dibuat, tolong dipoto dan dikirimkan kepada grup kelasnya masing-masing. Boleh ditulis, ada kata-katanya. I love mommy misalnya. Saya cinta mama, aku sayang mama, aku sayang papa. Buat tulisannya di sini. Ungkapan kasih kamu terhadap orang yang kamu cintai. Boleh ya adik-adik? Boleh. Jangan lupa dipoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Jadi adik-adik, marilah kita berbagi kasih. Marilah kita mengasihi sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Sebagai bukti bahwa kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau tidak, kita sudah binasa. Sudah mautlah upah kita. Amin. Mari kita tutup matanya. Mari kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena begitu besar kasih-Mu. Engkau rela ya Tuhan. Engkau mau dicaci. Engkau mau dihina. Bahkan Engkau mau disalibkan. Untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan. Ya Bapa kami yang baik. Engkau begitu luar biasa. Putra tunggal-Mu, anak-Mu yang tunggal Engkau berikan untuk menebus kami. Menebus dosa dunia ini. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berbagi kasih yang telah kami terima lewat bilur-bilur darah anak-Mu yang tercurah di bukit Golgota. Ya Tuhan Allah, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, memampukan kami sehingga kami boleh melakukan kasih, melakukan yang terbaik, melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memampukan kami, Engkau yang berotoritas di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, dan anak remaja mampu melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Siti. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Tetapi kita akan naikkan pujian ini. Cerita tentang karya terbesar Tuhan Yesus. Dia rela disalibkan, dia rela dicambuk, dia rela dihina, bahkan rela diludahi. Mungkin kamu kalau diludahi pasti kamu akan marah. Tapi Yesus tidak marah. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya kita temukan dalam Yesus Tuhan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
untuk adik-adik kami yang kelas 1, kelas 2A, kelas 2B. Ya, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Ya, yang seperti biasanya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah ya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami juga berterima kasih Tuhan buat operator kami, guru-guru sekolah minggu yang bisa melayani ya Bapak, itu semuanya untuk memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa karena Engkau masih juga memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, pagi ini juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu GKPS Sambu Baru di kelas 1, di kelas 2A, 2B dan remaja. Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu. Tapi Tuhan, keadaan yang membuat ini Bapa, kami hanya bisa beribadah secara online. Tuhan, tolong kami, tolong negara kami Tuhan, agar kami bisa terbebas daripada COVID-19 ini Tuhan. Di mana Tuhan sudah hampir setahun kami tidak mengikuti ibadah di rumah-Mu. Kami merindukan itu ya Tuhan. Tolong kami, bantu kami ya Tuhan, agar segalanya bisa berlalu dari negara kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga medis yang bersusah payah untuk mengatasinya ini ya Bapa. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, orang-orang yang berkompeten di negara ini, supaya bisa ya Bapa, kami juga terbebas dari COVID-19 yang sekarang Tuhan vaksinnya sudah ada. Terima kasih Tuhan, itu semua berkat dari karunia-Mu. Kami bisa, negara kami Tuhan, terutama pimpinannya bisa mengatasi COVID-19. Kami tetap bermohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami terhindar dari COVID-19. Terutama Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKPS Sambu Baru. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami berdoa juga buat orang tua anak-anak sekolah minggu. Engkau berikan juga mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, semoga Engkau berikan juga ya Bapa, berkat, berikan rezeki kepada orang tua kami, agar di masa-masa sulit seperti ini bisa Tuhan dilalui. Berikan kesabaran, berikan kekuatan kepada orang tua kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin juga dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, berkati obat yang mereka makan, berkati ya Bapa, apapun yang mereka konsumsi Tuhan, agar itu menjadi penyembuh bagi mereka. Tuhan Yesus, juga kami berdoa apabila ada orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini Tuhan yang dalam sakit penyakit. Kami juga mohon kepadamu, Engkau berkati setiap obat yang mereka makan, makanan yang mereka makan ya Bapa. Juga Engkau berikan kesabaran kepada orang-orang yang terkasih yang menjaganya. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena ada seorang anak sekolah minggu yang di dalam minggu ini Tuhan, Engkau tambahkan usianya, yaitu Kristiano Purba. Tuhan Yesus, di masa pertumbuhannya ini Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Engkau berikan kekuatan kepada dia, Engkau berikan kebaikan hati ya Bapa, agar dia di dalam menghadapi sekolahnya, di rumahnya juga Engkau memberikan ya Bapa, kebaikan kepada dia. Engkau jagai dia selalu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, di mana mereka sekarang ini Tuhan lagi di dalam studinya. Tuhan tolong ya Tuhan,
Engkau bantu mereka agar mereka bisa mengikuti pelajarannya ya Bapa. Walaupun mereka tidak bisa bertatap langsung dengan guru-gurunya di sekolah. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, supaya anak-anak kami ini ya Bapa dapat mengendalikan diri, tidak tergantung hanya kepada media massa ya Bapa. Tolong Tuhan, supaya mereka, anak kami dengar Tuhan, anak-anak kami banyak yang tergantung kepada video game. Tolong Tuhan, biarlah mereka dengan adanya HP mereka, bisa mereka belajar lebih baik lagi ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa pembelajaran mereka tidak secara maksimal. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang berkuasa atas anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Semoga mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Dan juga kami Tuhan berdoa buat anak-anak kami ya Bapak yang sekarang yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan yang kelas 3 SMA. Kami juga mohon kepadamu ya Bapak. Kami menyadari mereka itu ilmu yang mereka dapat tidak maksimal. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, mereka mau menimba ilmu dari kegiatan-kegiatan lain ya Bapak. Tolong Tuhan, supaya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, dapat mereka masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi ya Bapak, yang sesuai dengan keinginan anak-anak kami dan sesuai dengan rencana orang tuanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami juga berterima kasih ya Bapak buat ibadah ini yang sebentar lagi Tuhan akan selesai. Kami mohon kepadamu untuk ibadah-ibadah kami yang selanjutnya, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu, kepada tim operator kami yang di Sambu Baru ini ya Bapak, supaya ibadahnya dapat berjalan dengan lancar. Kami menyadari Tuhan Yesus begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami buat. Kami mohon pengampunan daripadamu. Kiranya kasih karuniamu menyertai kami selalu. Terpuji dan termulialah namamu ya Tuhan. Amin. Baik, kita akan berakhir. Tapi sebelumnya Kak Masta mau mengingatkan kembali kepada adik-adik semuanya tentang kreativitas yang sudah disampaikan oleh Kak Siti tadi. Jangan lupa kartu Valentine-nya. Redoon hubani harajaun ninai bata 1, 2, 3 ya. Huberedoon hubani harajaun ninai bata. Kita kumpulkan sambil menyanyikan pujian kita. Dihapuskan dosaku oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, sengboi dalanan nami, salakah na torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa aktivitasnya supaya dikirimkan di grup kelas masing-masing.